Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Yudi Kusorojati, SEMPA, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada sesi kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua. Saya Arifah Rahmah dengan NIM 224010151 selaku moderator sekaligus presentator pada presentasi kelompok 14 kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anissa Fajrina Yusman dengan NIM 224010146. Yang kedua ada Raffi Awaliansyah dengan NIM 224010150. Dan yang ketiga ada Aina Salwa Fajriyah dengan NIM 224010152. Materi presentasi yang akan kami bahas pada hari ini mengenai pengaruh budaya. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar menurut Anang 2018. Memahami budaya itu sangat penting untuk memahami perilaku konsumen. Budaya sangat mempengaruhi prioritas tempat konsumen pada kegiatan dan produk tertentu. Akibatnya itu apa? Akibatnya, budaya sangat mempengaruhi kemungkinan apakah produk dan jasa yang kita tawarkan itu dapat berhasil atau tidak. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bahasan yang pertama mengenai pengertian budaya. Salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang dapat diartikan sebagai budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut juga culture, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah mengelola atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai mengelola tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kultur, menurut Anang 2018. Pengertian kebudayaan menurut para ahli, diantaranya itu ada menurut Hoyer 2019, di mana kebudayaan itu berarti perilaku, norma, dan gagasan yang khas atau diterapkan menjadi ciri kelompok seseorang. Lalu, kebudayaan menurut Solomon 2018, yang berarti kebudayaan itu adalah nilai, etika, ritual, tradisi, objek, material, dan layanan yang dihasilkan atau dihargai oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut Blackwell 2008, yang berarti seperangkat nilai atau ide yang bermakna lainnya yang membantu individu untuk berkomunikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kebudayaan itu adalah segala nilai, pemikiran, dan simbol-simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Objek material dari kebudayaan itu disebut sebagai artefak budaya atau manifestasi material yang sebuah budaya memberikan petunjuk kepada seseorang tentang perilaku yang bisa diterima oleh suatu masyarakat. Menurut Peter dan Olson, arti dari budaya itu jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman yang mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua usianya merupakan nilai yang dianggap sangat penting di masyarakat Sunda. Nah, semua orang Sunda ini memiliki pemahaman yang sama tentang hal tersebut. Maka menghormati orang yang lebih tua usianya itu termasuk ke dalam budaya. Contoh lain ya, beberapa merek sedan seperti BMW, Mercedes, dan Lexus dianggap sebagai kendaraan yang mewah dan simbol kepemilikan orang kaya. Nah, pemahaman ini nih sebagian orang tuh sama pemahamannya, memiliki pemahaman yang sama. Maka pemahaman tersebut terkait merek-merek sedan yang seperti BMW, Mercedes, dan Lexus itu menjadi makna budaya. Selanjutnya ada sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya.
Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard menyebutkan 10 sikap pengaruh yang sangat dipengaruhi oleh budaya. Di antaranya itu ada apa aja sih? Nah, di antaranya itu ada kesadaran diri dan ruang atau sense of self and space. Yang kedua itu adalah komunikasi dan bahasa. Yang ketiga adalah pemakaian dan keterampilan. Lalu yang keempat itu ada makanan dan kebiasaan makan. Yang kelima itu ada waktu dan kesadaran akan waktu. Yang keenam ada hubungan keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintah. Yang ketujuh itu ada nilai dan norma. Yang kedelapan ada kepercayaan dan sikap. Yang kesembilan itu proses mental belajar. Lalu yang terakhir itu ada kebiasaan kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya. Di sini, unsur-unsur budaya itu terdiri dari nilai atau value, norma, kebiasaan atau custom, larangan atau mores, dan yang terakhir itu adalah simbol. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai. Nilai adalah kepercayaan atau hal-hal penting bagi individu atau masyarakat yang mempengaruhi perilaku sesuai dengan budayanya. Nilai itu sering bertahan lama dan sulit berubah. Karena apa? Karena mereka itu terikat pada objek atau situasi tertentu dan diterima oleh anggota masyarakat. Contohnya, dalam iklan bank HSBC, nilai-nilai budaya lokal di New York itu ditekan dengan pernyataan seperti ini. In the New York, even the dogs are multicultural. Yang dimana itu menegaskan pemahaman Bank HSBC itu terhadap kebudayaan yang lokal. Dengan slogannya itu adalah The World Local Bank, berupa sesuatu yang membangun citra sebagai bank global yang memahami nilai-nilai lokal. Nah, nilai ini mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, saya akan menyebutkan beberapa nilai yang dianut oleh warga Indonesia. Itu ada 5 ya. Kayak laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga. Lalu kayak menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Seperti adat budaya yang menghormati orang yang lebih tua yang biasa dilakukan oleh orang Sunda. Terus yang ketiga itu hamil di luar nikah itu adalah suatu aib. Lalu yang keempat itu menghormati sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat pemerintah. Yang kelima itu memperoleh pendidikan yang baik dan memperoleh gelar. Lalu selanjutnya itu di Indonesia tuh ada beberapa perubahan nilai-nilai yang dianut. Seperti nilai yang berubah, semakin banyak wanita yang mulai bekerja di luar rumah, itu mempengaruhi permintaan kosmetik dan pakaian kerja dan transportasi yang meningkat. Selanjutnya ada norma atau norms. Norma adalah suatu sikap yang baik atau buruk atau tindakan yang boleh atau tidak boleh. Norma itu akan berbeda antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar negara. Nah, norma ini disepakati oleh aturan-aturan pemerintah dan negaraan yang biasanya dibentuk oleh suatu peraturan atau perundang-undangan. Apabila norma ini dilanggar, maka seseorang tersebut akan mendapatkan sanksi. Contoh paling standarnya itu apabila pengendara di jalan raya itu tidak menaati lampu lalu lintas, maka pengendara tersebut akan dikenakan sanksi oleh polisi. Nah, norma yang kedua itu adalah naif norm, yang artinya adalah norma yang ada dalam budaya ini bisa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang yang budayanya itu yang sama. Lalu ada custom atau kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk dalam kepercayaan seperti pernikahan, pelantikan, ulang tahun, dan perayaan keagamaan. Salah satu contohnya itu adalah kebiasaan yang sangat bertahan lama adalah tradisi saling kirim ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu merupakan suatu kebiasaan yang ada di Indonesia. Meskipun pada saat ini tuh sudah ada berbagai macam teknologi yang kuat, namun kebiasaan tersebut tidak hilang.
Ada larangan atau mores. Larangan adalah kebiasaan yang memiliki dimensi moral dan melarang tindakan tertentu dalam masyarakat. Melarang larangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi sosial. Larangan dalam masyarakat Indonesia bisa berasal dari budaya atau nilai agama. Nah, salah satu contohnya itu adalah larangan yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini itu anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu. Itu tuh orang-orang Jawa biasanya menyebutnya itu dengan pamali. Kenapa? Karena mempunyai alasan nanti suatu saat dapat mempunyai dampak buruk seperti susah mendapat jodoh atau yang lainnya. Contoh yang kedua itu adalah larangan foto bertiga. Nah, mempunyai alasan karena bisa salah satunya itu akan celaka. Yang terakhir yaitu adalah simbol. Simbol merupakan hal-hal seperti benda, nama, warna, atau konsep yang dimiliki oleh budaya. Contoh, bendera warna kuning itu mempunyai makna menandakan ada kematian atau ada berita duka di daerah atau di tempat tersebut. Warna merah melambangkan keberanian. Nah, contoh seperti Toyota yang menggunakan nama Kijang untuk mobilnya karena binatang itu dianggap tangguh dan cepat. Nah, itu melambangkan bahwa produk dari Toyota ini adalah dianggap produk yang tangguh dan cepat. Lalu ada Isuzu yang memakai nama Panther. Dan Mitsubishi yang memilih nama kuda. Sebagai contoh lain, produk suplemen Kuku Bima menggunakan simbol Gatot Kaca itu dari wewayangan yang merupakan pahlawan dan kekuatan besar untuk menyampaikan pesan bahwa produk ini itu adalah produk yang sangat kuat seperti Gatot Kaca. Nah, seperti itu.